Ya, halo semuanya. Senang ketemu kembali bersama dengan rekan-rekan semuanya. Dimanapun kita berada, pastikan tetap semangat di dalam aktivitas. Oke, jumpa kembali bersama dengan saya Master Joe di JPA Official TV ya. Oke, buat rekan-rekan semuanya ya, mungkin sudah lama juga saya nggak buat video besar ya mengenai tutorial, dikarenakan ada beberapa hal ya. Kemarin lagi fokus, ada beberapa video-video short seperti itu ya. Oke guys, jadi pada episode kali ini ya, Master Joe akan sharing ya mengenai ya intro dari yang namanya aplikasi Adobe XD ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, mungkin ada juga yang baru ataupun sedanglah seperti itu teman-teman ya. Jadi pada dasarnya aplikasi Adobe XD ini teman-teman itu diperuntukkan untuk kita membuat sebuah model prototype daripada nanti yang namanya produk asli dari sebuah apa itu baik aplikasi, apakah itu nanti mungkin berbasis mobile, website dan sebagainya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya sih banyak sih aplikasinya ya yang menyerupai seperti Adobe XD ini, ada seperti Figma, ada Sketch, ada Balsamiq dan sebagainya. Nah, jadi tergantung kita familiar menggunakan apa. Jadi kali ini Master Joe akan mempraktikkan atau men-showkan kepada kita semua bagaimana sih Adobe XD ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi nanti ini ada berseri ya, ada beberapa part ya, step by step supaya dari awal sampai akhir nanti memiliki pemahaman yang tepat lah seperti itu. Oke, baik teman-teman, seperti yang kita lihat sekarang ya teman-teman semua ya, ini adalah welcome screen dari Adobe XD. Jadi pada dasar ketika nanti teman-teman begitu buka gitu ya, hidup komputer ya, booting dan sebagainya, memilih aplikasi XD, inilah tampilan pertamanya seperti itu ya. Jadi pada dasarnya untuk welcome screen ini sangat simple ya teman-teman ya, kita bisa lihat ya. Nah, nggak seperti keluarga Adobe yang lainnya gitu ya, mungkin banyak settingan-settingan ya. Iya, yang penting keluarga Adobe lah ya. Kita nggak usah bahas-bahas yang lain-lain dulu lah gitu ya. Oke, buat teman-teman semua kita bisa lihat di sini ya. Jadi pada dasarnya di sini memang ada disediakan artboard atau layout ya. Kalau kita bisa lihat ya. Nah, jadi di sini ada seperti lembar kerja menggunakan mungkin iPhone ya. Jadi di sini ya mungkin nggak versi terbarunya ya. Kita ketahui kan sekarang kan sampai iPhone 15 Pro ya. Ini masih terupdate sampai 14 ya, udah gak ada masalahnya itu ya. Kemudian ada layoutnya juga ini untuk berbasis web ya, barangkali nanti teman-teman yang ya gitu ya, web dan sebagainya gitu ya. Kemudian di sini ada juga misalnya ini untuk seperti layout Instagram Story ya. Nah, tapi di bawah ini ada banyak juga ya. Jadi misalnya kayak YouTube, Facebook, Twitter, itu ada juga di bawah pilihannya. Jadi teman-teman ntar bisa lihat gitu ya, ada panah cek ke bawah, nanti diklik aja, nanti akan muncul gitu resolusi dari layout yang diinginkan ya teman-teman ya. Kemudian juga di sini ada teman-teman custom size. Nah, jadi barangkali teman-teman misalnya nggak ada gitu ya size yang diinginkan yang disediakan oleh Adobe XD, jangan bingung, jangan galau dan sebagainya. Ada custom size. So, guna custom size ini kita bisa membuat ya itu yang namanya lembar kerja sesuai dengan tinggi dan lebar yang kita inginkan. Makanya di sini ada width sama height ya teman-teman ya. Jadi nanti ntar teman-teman tinggal isi aja value-nya. Ya mau berapa nanti tinggal enter, maka nanti akan di-create oleh yang namanya Adobe XD. Oke guys, ya simple ya. Nah, jadi untuk basic dari pengenalan, saya rasa untuk layout nggak ada masalah lah ya. Nanti kalau misalnya ada masalah, putar dari awal lagi video ini. Oke buat teman-teman ya. Nah, jadi sini saya untuk sampel saya pakai yang namanya web aja lah ya, default aja lah ya. Oke, kita tunggu sejenak ya, 1 jam ya. Kalau 1 jam berarti install ulang komputernya ya, kelamaan ya. Oke, lebih kurang beberapa detik. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ya teman-teman ya, ini adalah tampilan artboard dari yang namanya XD kita lembar kerja menggunakan web. Ya, dengan kode di sini 1920-1. Nah, mungkin ada yang bertanya, itu Bang, apa sih gunanya tuh? Kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya fungsinya ini adalah indeks atau pelabelan nama. Ya, indeks pelabelan nama ini sebenarnya ya bisa kita ganti. Default dari XD ya memang seperti ini. Tetapi kalau kita misalnya mau ganti indeksnya, ini kan masih satu formnya. Nah, ketika kita nanti meng-create sebuah prototype, itu bisa 10, bisa 100, bisa 10 formnya kan seperti itu, atau artboard yang saling terkoneksi. Adanya sebuah interaksi ini karena satu ya nggak apa-apa. Tetapi saran saya ke depannya kalau memang banyak ya lembar kerja kita yang saling terkoneksi, alangkah indahnya kita rename ya, kita buat penamaan sesuai dengan yang memang diinginkan gitu. Misalnya apakah form 1, form 2, form 3. Hal tersebut dilakukan kenapa? Supaya nanti proses di dalam layering, maaf, ketika kita mencari misalnya mau form 5, kita tahu langsung tinggal di layer tuh kita cari form 5.
Tetapi ironisnya ketika kita tidak memberikan penamaan atau indeks yang tepat, ya nanti kita bisa bingung mencarinya seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Jadi bagaimana cara menggantinya? Langsung aja ini bisa di double klik ya, double klik kiri gitu. Nah, ganti aja. Misalnya saya buat sini master form 1 gitu. Nah, jadi nanti kok ada 100 berarti ada master form 100 gitu ya, teman-teman, langsung di enter aja. Nah, jadi gampang untuk memberikan rename pengindesan dari nama ini ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Jadi ini karena masih pengenalan dasar, jadi teman-teman pada dasarnya untuk toolbar-nya ya sama aja ya. Di atas ini ada menu-menu utama, ya file seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti ada turunan sub menunya lagi, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, edit juga. Ya, di sini objek, ada beberapa disable karena kita belum ada aktif kerja ya. Ya, misalnya memanipulasi tertentu objek-objek tertentu, ya. Kemudian ada bin development, ya. Ada view. Ya, pada dasarnya sih ini hampir sama ya, di mana di keluarga Adobe XD yang lainnya pun, Adobe maksud saya, ya ada seperti ini gitu ya. Ya, pada dasarnya kan kalau kita untuk bekerja, ya secara user interface, ada orang masih suka itu navigasi berbasis menu, betul ya teman-teman ya. Dia pilih menunya, dia pilihlah apa gitu. Ada juga yang suka berbasis shortcut ya, menggunakan perpaduan beberapa keyboard seperti itu ya. Jadi ya nggak ada masalah, kita nggak berdebat masalah itu. Yang penting goalnya, tujuannya dapat gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman ini lembar kerja kita ya teman-teman ya. Nah ini menunya sebelah kiri ini adalah menu bar berisikan tools. Ya sama, aplikasi desain kebanyakan itu toolsnya sebelah kiri. Ya, ada yang bilang, Pak, sebelah kanan. Ya benar, mungkin udah digeser dia. Ya, kita nggak usah berdebat di situ. Sebelah kiri ini berisikan yang namanya tools-tools dasar ya guys ya, semua ya. Kalian bisa lihat dari select tool ya. Di sini ada shortcutnya, teman-teman bisa sambil belajar ya. Select V, ada juga rectangle ya. Rectangle ini ya seperti inilah, membuat persegi 4 gini ya. Jadi kemudian juga ada di sini ellipse, shortcutnya E, ya tinggal dibuat aja. Nah, ini agar presisi teman-teman ya hampir sama di kebanyakan aplikasi ya, sambil tekan yang namanya shift seperti itu ya. Jadi dia nanti akan presisi dia ya, baik panjang atau lebarnya seperti itu. Kemudian di sini ada juga polygon, shortcutnya Y, teman-teman ya. Kalau mau juga presisi tahan shift aja ya teman-teman ya, sama ya. Kemudian di sini juga ada line ya. Nah, ini line ini ya sama, basisnya adalah vektor, 2 dimensi, di mana-mana banyak line ini ya. Yang penting bukan agak line gitu ya. Oke, tinggal ditarik aja, mau horizontal, vertikal, atau miring-miring bebas ya. Kemudian di sini ada pen tool. Nah, mungkin kalau pen ini teman-teman udah nggak asing lah. Di banyak aplikasi desain, rata-rata pen ini menjadi tools yang familiar di kalangan desainer seperti itu. Ya, kita bisa menggambar objek shape bebas sesuai dengan imajinasi kita atau sesuai dengan yang kita kehendaki gitu ya. Contohnya saya bisa buat di sini setengah lingkaran, contoh hanya ya. Di titik awal, ketika saya buat sini saya kurvakan, klik kiri tahan ya, seperti inilah dia ya. Kemudian ditutup di sini dan tinggal ditutup aja nanti seperti ini. Udah kan jadi seperti itu. Kemudian di sini ada juga ya yang familiar teks ya. Jadi ini teks ya sama untuk membuat tulisan gitu atau kata atau kalimat gitu ya. Saya buat seperti nama misalnya Johannes gitu ya. Ini masih kecil ya teman-teman ya, dan ini memang belum terlalu berwarna ya, nggak ada masalah ya. Itu nanti bisa disetting menggunakan menu bar yang ada di sebelah kanan kita seperti itu. Kemudian ini ada artboard tambahan. Jadi artboard tambahan ini nanti kita akan menambahkan lembar kerja baru di lembar kerja yang sudah ada gitu. Misalnya contoh ini kan sekarang kan saya menggunakan web. Apakah bisa misalnya lembar kerja web ini kita tambahkan di iPhone? Ya sebenarnya bisa-bisa saja, sah-sah saja. Tapi kan lucu ketika kita buat prototype, kita konsentrasi misalnya di home-nya itu berbasis web, tiba-tiba masuk ke iPhone, kan nggak lucu gitu ya. Tetapi pada dasarnya bisa. Ini saya akan praktekkan, misalnya kita tambah nih, kita klik, otomatis dia nambah di sebelahnya. Nampak kan teman-teman ya? Oke, seperti itu. Nah, udah nampak seperti ini ya, nanti tinggal apa aja, kita geser-geser aja teman-teman ya, nggak susah kok gitu ya. Oke, nah kemudian teman-teman ada juga di sini itu tadi udah tadi ya mengenai artboard, tadi tambah-tambah artboard tadi sebelah kanan. Kemudian juga ini ada kayak zoom ya, untuk zoom, untuk besar kecil ya teman-teman ya, seperti biasa lah ya. Oke, untuk membesarkan, padahal kan navigasi kita sih sebenarnya gampang banget ya, bisa pakai dengan menggunakan scroll pada mouse aja ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada yang namanya library ya, ini ada library beberapa aset-aset bawaan ya dari Adobe XD itu sendiri yang mungkin bisa kita pakai nanti gitu ya. Kemudian ada juga di sini layer. Nah, ini tadi gunanya layer yang saya bilang tadi.
Nah, ini kan ada tadi Master Form 1 ya yang sudah saya rename, sedangkan bawaan dari iPhone ini kan belum saya rename kan, bisa aja kita rename. Nah, jadi misalkan kita rename di sini, saya pilih tool dulu, saya rename di sini, misalnya saya samakan lagi Master Form 2. Lagi-lagi ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah, jadi di indeks di layernya nanti berubah gitu. Master Form 2 teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, jadi itu gunanya saya bilang tadi. Bayangkan kalau 1000 Anda susah nyarinya. Oh, misalnya Master Form 920 enak, tinggal cari aja. Tapi bayangkan kalau kita penamaannya nggak bagus, amburadul, sembraut, ya kita bingung juga ya teman-teman ya. Oke, kemudian sini paling bawah apa ini namanya ini? Ada plugin juga tambahnya, ini nggak ada, ini karena tidak online, nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Jadi pada dasarnya sih sangat simple ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya ya teman-teman nanti bisa apa ya gitu ya untuk mendalami lah seperti itu lembar kerja daripada pengantar dari Adobe XD ini ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk episode selanjutnya nanti juga saya akan jelaskan itu mengenai yang namanya bagaimana kita akan navigasi dasar, bagaimana nanti kita akan mengedit ya, memodify objek-objek tertentu sesuai dengan karakter dan parameternya. Karena beda objek, beda parameter ya. Termasuk tadi kayak misalnya ada box ya, kita nanti memberikan pewarnaan di bingkai atau isi dalamnya, insertnya dan sebagainya ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat Mas Terjo sampaikan pada episode kali ini. Jadi teman-teman nanti tetap mengikuti pada episode selanjutnya karena ini saling keterkaitan dan berhubungan. Terima kasih, tetap semangat di dalam beraktivitas dan tetap semangat untuk belajar senantiasa, khususnya di bidang multimedia dan desain. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari Mas Terjo.